Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iman Santoso MPD, dan juga yang saya cintai dan banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah psikologi dan kurikulum pendidikan. Perkenalkan, nama saya Amelia Sapaira, NIM 220139, dan ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Ratna Inoladia dengan NIM 22010048. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul perkembangan peserta didik. Pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang pengertian perkembangan peserta didik atau hakikat dari perkembangan peserta didik sendiri itu apa, yang akan dijelaskan oleh teman saya Ratna. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini ada hakikat perkembangan peserta didik. Dari berbagai definisi para ahli diperoleh pernyataan bahwa istilah pertumbuhan tidak bisa dipisahkan secara tajam. Namun bila ingin dibedakan, maka pertumbuhan lebih menunjuk kepada perubahan fisik, sedangkan perkembangan lebih menuju kepada perubahan psikis, di mana perubahan-perubahan tersebut terjadi akibat dari kekuatan-kekuatan internal secara otomatis dan kekuatan-kekuatan dari luar. Baik, setelah teman saya menjelaskan tentang hakikat perkembangan peserta didik, yang selanjutnya itu ada pengertian perkembangan peserta didik dan juga tujuan dari perkembangan peserta didik yang akan dijelaskan oleh teman saya lagi, Ratna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini ada pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan suatu proses kompleks yang dapat dibagi dalam ruang lingkup utama, yaitu perkembangan fisik, internal, kognitif, dan bahasa. Kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual, kecerdasan interpersonal, kecerdasan naturalis. Baik, di sini ada tujuan perkembangan peserta didik. Tujuan pengembangan peserta didik adalah untuk yang pertama itu ada mengamati, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia yang mempunyai ciri-ciri universal dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kedua ada mempelajari karakteristik utama perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif maupun psikososial. Yang ketiga ada mempelajari perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang keempat ada mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Baik, yang selanjutnya itu ada aspek perkembangan peserta didik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di sini itu aspek yang pertama ada aspek perkembangan kognitif. Nah, aspek perkembangan kognitif ini adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu yaitu semua psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Kognitif diawali dengan perkembangan kemampuan mengamati, melihat, terusan memecahkan masalah. Jadi kognitif itu biasanya di pikiran ya. Nah, kemudian berkembang ke arah pemahaman dan juga pemecahan masalah.
Aspek ini biasanya kognitif itu dimulai dari kita masuk sekolah dari usia 6 sampai 7 tahun, usia SMP atau masa sekolah menengah atas usia 16 sampai 17 tahun. Yang selanjutnya itu ada aspek perkembangan fisik. Nah, aspek perkembangan fisik ini berarti bentuk postur atau perawakan. Jadi pertumbuhan fisik kita gitu sebagai tubuh manusia. Biasanya diawali sejak kita dalam kandungan sampai kita dewasa. Kita akan pertumbuhannya itu akan mulai bertumbuh gitu. Yang selanjutnya ada aspek perkembangan psikomotorik. Nah, jadi perkembangan motorik ini sangat berkaitan dengan perkembangan fisik anak ya. Tentunya motorik ini merupakan pengendalian gerakan gitu melalui tubuh kita. Jadi antara misalnya saraf, otak, terusan otot, spinal cord. Nah, jadi perkembangan motorik ini akan menggunakan kecerdasan motorik tentunya sebagai tumpuannya, seperti ketika kita olahragawan. Dan pastikan kita itu memakai otot dan juga memakai otak juga gitu ya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada aspek perkembangan moral. Jadi aspek ini mah berkembangnya itu sudah sejak masih kecil, karena ini akan sangat berpengaruh pada lingkungan. Misalnya nih, kita di lingkungan harus mengerti sopan santun, misalnya sama orang tua diajarin. Nah, itu termasuk kepada moral juga. Jadi aspek ini mah awalnya itu dari kita meniru gitu, seperti di keluarga kan kita meniru orang tua. Nah, jadi itu seperti moral, itu ada aspek moral gitu. Meniru perbuatan, terusan prakarsa atau bicara gitu misalnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada aspek perkembangan emosional. Jadi aspek ini mah lebih kepada peranan emosional kita gitu kan. Kita pasti mempunyai emosional ya. Ini itu pada masa kita remaja awal, usia 13 sampai 14 tahun, dan juga remaja tengah 15 sampai 16 tahun. Biasanya aspek ini muncul itu. Ditandai oleh rasa optimisme dan keceriaan dalam hidup. Jadi ketika kita umur segitu kita mulai ada keceriaan dalam hidup. Misalnya nih, pada masa remaja tengah kita itu merasa senang silih berganti, terusan rasa duka juga pasti ya, kita merasakan senang, sedih. Nah, seperti itu. Merasakan kegembiraan, terusan kita akrab misalnya bersama teman. Dan itu akan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Yang selanjutnya ada aspek perkembangan sosial. Nah, jadi ini mah aspek pencapaian kematangan kita dalam hubungan sosial. Jadi kita bagaimana belajar menyesuaikan diri terhadap norma terhadap moral dan juga tradisi yang terjadi di lingkungan kita, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada aspek perkembangan bahasa. Jadi aspek perkembangan bahasa ini, yang selanjutnya itu ada aspek perkembangan bahasa. Jadi aspek perkembangan bahasa ini dimulai dengan kita ketika bayi mulai meniru gitu, meniru suara, berlanjut dengan meraban. Pada awal masa sekolah dasar berkembang, kemampuan berbahasa sosial, atau kita ketika SD gitu ya sudah mulai memahami perintah, misalnya ajakan dari teman, hubungan anak-anak dengan dewasa gitu kan, mulai bisa bersosialisasi, nah dalam berkomunikasi, nah seperti itu.
Perkembangan ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan kemampuan intelektual dan juga sosial. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan juga merupakan sesuatu proses melihat dan memahami antara banyak hal, dan juga bahasa itu alat komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain dan komunikasi langsung dalam suatu interaksi sosial. Yang selanjutnya itu ada prinsip dan juga faktor perkembangan peserta didik. Prinsip yang akan dijelaskan oleh teman saya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini ada prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama ada dasar-dasar pemulaan adalah sikap kritis. Yang kedua ada peran kematangan dan belajar. Yang ketiga mengikuti pola tertentu yang diramaikan. Yang keempat ada semua individu berbeda. Yang kelima ada setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Yang keenam setiap tahapan perkembangan mempunyai resiko. Yang ketujuh perkembangan dibantu rangsangan. Yang kedelapan pengembangan dipengaruhi perubahan budaya. Yang kesembilan, harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Baik, di sini ada faktor pengembangan peserta didik. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal, yang ketiga ada faktor fisikososial. Baik, saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ratna karena sudah menjelaskan tentang prinsip dan juga faktor. Yang selanjutnya itu ada tahapan perkembangan peserta didik. Menurut Pratt 1905, tahapan perkembangan anak terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tahap oral, usia 0 sampai 24 bulan. Pratt memandang konsep narsisme mencintai diri sendiri ini sudah ada sejak masa bayi, di mana bayi mulai merasakan kenyamanan dari menyusu kepada ibunya dan mengulangi perbuatan tersebut dengan menghisap jarinya meskipun dia tidak lapar. Yang kedua itu ada tahap anal, usia 2 sampai 3 tahun. Nah, fokus ketertarikannya itu pada usia 3 tahun pada wilayah anal dan juga anus. Jadi toilet ini pada masa tahap ini mulai digunakan untuk anak usia 3 tahun. Yang ketiga itu tahap palik atau odipal usia 3 sampai 6 tahun. Masa ini anak laki-laki akan lebih mencintai ibunya, dan juga anak perempuan lebih mencintai kepada ayahnya. Yang selanjutnya itu ada tahap latensi usia 6 sampai 11 tahun. Nah, di sini itu anak terlihat sudah dapat mengendalikan permusuhannya dengan orang tuanya yang memiliki jenis kelamin berbeda dengan dirinya. Misalnya anak laki-laki dan anak perempuan terlihat bersikap lembut kepada ayah dan ibu mereka. Misalnya anak laki-laki nih lebih memusuhi ayahnya dan anak perempuan lebih memusuhi ibunya. Tetapi mereka itu sangat dekat. Yang selanjutnya itu ada tahap pubertas di atas usia 11 tahun. Jadi pada masa ini anak berupaya membebaskan diri dari perwalian orang tuanya. Mereka sudah mulai menyukai perempuan lain selain ibunya dan menyukai pria lain selain ayahnya. Menurut Hawlok menyatakan bahwa perkembangan peserta didik itu ada 8 tahapan. Yang pertama ada periode pranatal, yang kedua ada masa bayi baru lahir, yang ketiga masa bayi, yang keempat masa anak-anak awal, yang kelima masa anak-anak akhir, yang keenam masa puber, yang ketujuh masa remaja, yang kedelapan masa dewasa dini. Yang selanjutnya itu ada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Ada 4. Yang pertama ada tugas-tugas perkembangan bayi dan juga tugas-tugas perkembangan remaja yang akan dijelaskan oleh teman saya, waktu dan tempat. Saya akan menjelaskan tugas-tugas perkembangan bayi. Yang pertama, belajar berjalan. Yang kedua, belajar mengambil makanan. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar mengontrol cara-cara buang air. Yang kelima, belajar
mengetahui jenis kelamin. Yang keenam, memiliki konsep sosial dan fisik. Yang ketujuh, belajar hubungan sosial. Yang kedelapan, belajar membedakan. Yang kesembilan, belajar berkawan dengan teman sebaya. Yang 10, belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki atau wanita. Yang 10, belajar menguasai keterampilan intelektual dasar. Baik, yang kedua ada tugas-tugas perkembangan remaja. Pertama, mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lain. Yang kedua, mampu melakukan peran-peran sosial sebagai laki-laki atau wanita. Yang ketiga, menerima kondisi jasmani dan dapat menggunakannya secara efektif. Yang keempat, memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Yang kelima, mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk sesuatu pekerjaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ratna karena sudah menjelaskan tugas perkembangan bayi dan juga remaja. Yang selanjutnya ada tugas perkembangan masa dewasa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi tugas perkembangan masa dewasa ini ada 1, memilih pasangan hidup, 2, belajar hidup bersama pasangan hidup, ketiga, memulai hidup berkeluarga, keempat, memelihara dan mendidik anak, kelima, mengelola rumah tangga, keenam, memulai kegiatan pekerjaan, bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara. Yang selanjutnya, yang terakhir ada tugas perkembangan dewasa lanjut. Yang pertama ada menyesuaikan diri dengan kondisi fisik kesehatan yang semakin menurun ya tentunya kalau sudah dewasa. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan situasi passion, penghasilan yang semakin berkurang karena kan sudah tidak bekerja ya kalau dewasa lanjut biasanya. Menyesuaikan diri dengan kematian, memelihara kondisi kesehatan. Jadi dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan peserta didik ini sangat penting dan perlu guru BK, kita sebagai guru BK untuk memperhatikan dan mengetahui perkembangan peserta didik karena akan mempengaruhi belajar dan juga psikologi siswa. Mungkin segitu aja yang bisa kita sampaikan ya Teh Ratna. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak gangguan dan yang lain hal sebagainya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semoga bermanfaat.